ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Ya, 3 ayat surat Ali Imran mulai ayat ke-7, 8 dan 9. Mari kita lihat apa yang sudah kita baca ini, seraya penuh harap bacaan kita yang baiknya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang kelirunya, yang belum benernya mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk diperbaiki dan tentunya mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-7 surat Ali Imran. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Ini penegasan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kabar bahwa yang namanya Al-Quran ini adalah pengkoreksi, membenarkan apa-apa yang sudah diturunkan dari Allah dalam periode sebelum kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah ada 3 kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa aturan-aturan yang sesuai dengan zamannya untuk bangsa-bangsa yang ada pada saat itu. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Nabi Musa alaihis salam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya, kemudian berikutnya kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihis salam. Kemudian berikutnya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihis salam. Taurat, Injil, dan Zabur. Kemudian melahirkan sebuah generasi yang oleh Al-Quran banyak disebut Bani Israel. Mengaku dirinya keturunan dari Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Yakub adalah cucunya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yakub ini bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Istrinya Nabi Yakub ada 4. 1 Liyah alias Lea. 2 Rahel. Ya, Rahel dan Liyah adik kakak, anak seorang raja namanya Raja Laban. Ya. 2 lagi istrinya adalah pembantu Rahel dan pembantu Liyah. Gitu ya. Jelas Pak Dede. Dari Liyah Nabi Yakub punya anak 6. Gancang bu ganti namun salah diganti. Dari Liyah punya anak 6. Liyah tebu bahasa orang sana Lea.
nusok nempel dina bujur bapak ibunya aya Lea Strause nya. Lea teh tukang jahit ya, pinter ngajahit, makanya nepi ka ayeuna boga pabrik gede ngaranna Lea. Lea boga anak genep, salah satu anak Lea boga pabrik gede oge ngaranna Levi. Nepi ka ayeuna Levi Strauss itu adalah anak Lia, anak Nabi Yakub. Nabi Yakub disebutnya Israel. Israel artinya apa? Sok jalan-jalan di waktu penting. Isra teh cenah jalan-jalan, ail itu penting. Ada juga yang menyebutkan Israel itu yaitu orang yang sangat dekat dengan El. El itu menurut bahasa mereka, bahasa Ibrani adalah Allah. Jadi lo menyebut El, kan sebut itu ya, itu maksudnya Allah. Ya. Kemudian dari istri yang muda punya anak dua, ya, yang terkenal punya anak dua dari Rahel. Siapa nama anaknya, Bu? Yusuf dan Bunyamin. Tapi lain Bunyaminnya tanya, punya eta mah Bunyamin kurang ajar. Ieu mah Bunyamin bager. Ya. Lain oge Bunyamin Sueb, Bu, beda. Ya. Ieu mah Bunyamin anak Yakub. Ya. Kemudian dari dua pembantunya punya anak masing-masing dua, ya, dua dari anak pembantu Lea dan dua dari anaknya pembantu Rahel. Sehingga dijumlahkan Nabi Yakub ini punya anak dari 4 istri, 12 anak. Ya, yang 12 anak ini kemana-mana bareng, ya ceritanya begitu, ceritanya. Tapi ada satu yang paling julid, satu yang paling bengis, satu yang paling tidak suka kepada saudaranya. Dan yang paling tidak disukai saudaranya adalah namanya Ucup. Yang paling tidak disuka itu oleh Yahuda. Ya, kenapa? Karena Yusuf ini disenangi, disayangi oleh bapaknya. Siapa bapaknya Yusuf? Yakub. Itulah Israel. Nah, kemudian saking bengisnya Yahuda ini kemudian mencemplungkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian Yusuf ini diambil dari dalam sumur tidak sengaja oleh salah seorang dari cucunya Nabi Ismail. Namanya Malik, Abdul Malik. Jadi Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur oleh yang namanya Yahuda, ya, dan kawan-kawan tentunya tidak sendirian, ya, kecuali Bunyamin dia nggak ikut di situ, ya, dan ada yang nggak setuju dicemplungkan ke dalam sumur. Siapa yang nggak setujunya, Bu? Levi yang punya pabrik lepis, punya di orang mah lepis, ya, cek orang Bandung mah lepis, ya, lepis teh kumaha, Bu? Anu lepet pisan gitu maksudnya bunya. Aya nini mani lepis, lain lepis lepi eta mah lepet pisan bakat geus jadi nini siga katepel cenah punya gitu ya. Aya gitu Pak Dede. Ya. Baik, berikutnya adalah yang 12 ini singkat cerita ya, singkat cerita dari yang 12 ini terus-terusan hidup dan semuanya laki-laki Bapak Ibu, semuanya laki-laki. Hebat Bu ya, semuanya laki-laki. Anaknya 12. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf ini diambil oleh salah seorang dari cucunya Nabi Ismail namanya Abdul Malik, kemudian oleh Abdul Malik dijual kepada raja kepada perdana menteri di Mesir. Nah, si perdana menteri ini punya istri tapi tidak punya anak, mandul. Nggak tahu berapa tahun, Bu. Kalau menurut lagunya sih 10 tahun sudah kita berumah tangga. Tapi lagu sipirnya Firaun. Ya, boga pamajikan gelis pisan ngarana Pieha punya Julaiho. Nah, kemudian si sipir ini membeli anak dari Malik, kemudian dikasihkan, dihadiahkan kepada Pieha, kepada Julaiho. Jadi Ucup dijadikan anak angkat oleh sipir, oleh si Pieha. Ya. Yusuf waktu di situ tidak ngaku namanya Yusuf, tidak juga ngaku anak Nabi Yakub, tidak juga ngaku bahwa dia cucunya Nabi Ibrahim.
Tidak. Kalau ngaku pasti diaku oleh si Malik karena sama-sama satu buyut, gitu ya, satu buyut. Itu Bu ya. Kersaning Allah geus kitu we Bu. Sarua we jeung diurang ge ayeuna pas ngawinkeun, lamun pas ngawinkeun ieu di mana? Di Garut. Garutna belah mana? Belah dieu, belah dieu. Mun kitu mah baraya keneh. Gitu punya. Osok itu Bu, osok Bu. Pernah sim kuring ngawinkeun bagian nampi panganten barang ti ditu nyebutkeun abdi teh di daerah ieu dengan ketuanya ditanya kan si pengantin aweuna ari mana kapan itu ternyata sauyut Bu, cuman tidak sesusu. Kalau sauyut boleh dikawinkan Bu, sanini boleh dikawinkan, saaki boleh dikawinkan, nu teu meunang dikawinkeun masa susuan. Eta oge lamun umurna sama, lamun nu hiji geus 40 tahun, nu hiji kakarasa tahun, sok sanajan sasusuan beda. Berarti eta mah susuna susun sejen. Nah, gitu ya. Kudu jelas Bu, jangan sampai nanti disamakan Bu ya. Lain SGM Pak, susunya susu eta lah gitu ya. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Yusuf ini kemudian menjadi orang yang kersaning Allah, dijadikan orang yang cerdas dan berhasil, kemudian berhasil mengangkat derajat orang-orang yang namanya kaum Mesir di Firaun dari kesengsaraan, dari petaka dan dari beberapa kejadian yang luar biasa sehingga menjadi makmur. Sementara di negerinya Yakub, di negerinya Nabi Yakub bersama 11 orang anaknya. Negeri Nabi Yakub sekarang namanya Palestina. Ya, jadi Nabi Yakub itu tinggalnya di Palestina. Uprak-uprak kayak itu tadi, baheula mah ngaranna Kan'an. Ya, negeri nanti Bu, aya Kan'an, ada Madian daerah situ Bu ya, ada Babylon, ayeuna mah daerahna Irak jeung Iran. Ya, nempel ke Jordania, nempel ke Palestina. Ayeuna nu rame teh punya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, pindah-pindah tempat unggal waktu ya, sehingga akibat pindah tempat itu Yakub itu diberi nama Israel. Kenapa Israel? Karena kalau sudah bikin sawah di tempat ini atau bikin balong atau bikin sesuatu kemudian ngahgar lagi menjadi gersang lagi, tidak bisa bercocok tanam lagi, maka pindah keluarga Yakub yang 12 anak ini. Ya, kemudian pindahnya bagaimana? Di waktu asar Nabi Yakub ngomong ke anak-anaknya, "Wih, 11 anakku kumpul. Ayeuna di dia geus ngahgar, geus nu bisa digarap. Yuk urang pindah. Engke maghrib urang init." Nah, gitu Bu ya. Jadi berbenah tuh si tenda-tendanya tuh diberesi, diringkesi pada waktu menjelang maghrib asar. Begitu maghrib langsung berangkat, lempang berangkat neangan tempat. Begitu keluar matahari subuh-subuh eureun. Kemudian di situ membangun tenda lagi, lila dinyanguk dirinya bikin kebun lagi. Nanti kalau sudah gersang lagi, sudah tidak ada yang bisa dimakan, pindah lagi. Nah, pindah-pindah di waktu malam itu disebutnya Israil. Sok init-initan di waktu penting. Ya, gitu. Itu versi yang satu. Versi yang lain, Israel itu karena dia selalu dekat dengan Allah, sampai disebutkan dia itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan konon kabarnya dia pernah gelut jeung malaikat Israel. Cenah, kuring ge teh didinya. Ya, harita. Apa yang terjadi? Si anak yang 11 ini luar biasa perjuangan Nabi Yakub mengurusnya satu dengan yang lain. Nah, aku recet we Bu namanya. Nah, nupang baung-baung ngaranna Yahuda. Kemudian mereka juga berumah tangga. Nya cenah cucek ayam oge-nya ayam ya. Nah, si Yahuda ini jadi yang 11 ini kemudian anak beranak Bu, menikah semuanya. Menikah semuanya punya keturunan yang 11 ini. Mohon maaf termasuk yang Yusuf di sana kemudian menikah tapi bukan dengan Julaiho tapi dengan orang Kipti, orang Mesir sana menikah dan beliau punya anak 2 Nabi Yusuf itu ya nanti di sana. Nah, ini ceritanya Nabi Yusuf nanti lagi Bu ya. Nah, kemudian yang 11 ini beranak pinak banyak sampailah pada suatu saat ketika Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara Mesir, jadi perdana menteri di Mesir, kemudian di sini sengsara. Nah, akhirnya Nabi Yakub ini menyuruh anaknya untuk coba minta bantuan ke Mesir, impor beras, gandum dari Mesir. Nah, ketika terjadi transaksi, maka Yusuf melihat bahwa itu ada orang 10 orang laki-laki semua. Nah,
Lihat dari dandanannya, lihat dari kelakuannya, Nabi Yusuf tahu, oh itu adalah saudara-saudara. Tapi kenapa ya cuma ada 10? Padahal kan 11. Akhirnya ditanyakan, kamu anak siapa, dari mana? Kami anak Yakub, dari negeri Palestina. Ada berapa saudaramu? Saudara kami ada 12. Ngaku 12. Tuh, kok cuma 10? Mana yang 2 lagi? Yang satu dimakan serigala. Katanya padahal Eta yang nanya, Bu, yang disebut dimakan serigala tuh ya. Dan yang satu adalah di rumah karena ayahku tidak mengizinkan karena takut anaknya dimakan serigala lagi. Nah, kan gitu. Akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan, kalian aku beri beras ini, membeli ya. Terus nanti kalau ke sini lagi bawa adikmu yang tidak dimakan serigala itu ke sini. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf mereka membeli dengan uangnya, tapi uangnya dimasukkan kembali ke dalam kantong-kantong karung-karung gandum mereka. Begitu balik, dia ngomong kepada bapaknya Yakub bahwa ada orang baik sekali, dan sampai-sampai kaget mereka, loh ternyata beli gandum tapi duitnya kok ada di dalam gandum, dibelikan lagi. Nabi Yakub sudah tahu dari Allah Subhanahu wa taala, diberi ya pengetahuan oleh malaikat Jibril bahwa Yusuf itu tidak mati. Nah, terus kenapa katanya Nabi Yakub sampai sedih, sampai konon kabarnya matanya sampai dengan nggak bisa melihat. Sedih bukan karena anaknya, apa namanya, bukan karena Yusuf yang dibunuh, karena beliau tahu bahwa Yusuf tidak akan dibunuh karena diberitahu oleh Allah, tapi sedih karena anaknya jadi para pembohong. Nabi Yakub mah sedih, Bu, mun anak jadi pembohong. Model ayeuna mah pamimpin teh mun anaknya jadi pembohong bangga. Lihat anak saya ngomong ngaco ge disebut benernya punya. Lamun salah, mun aya nu ngaledek, manehna dibelaan, bebeakan punya. Ya, beda Nabi Yakub pamimpin zaman baheula jeung zaman ayeuna. Ya, itu di negeri baheula, Bu, di negeri ayeuna mah carita. Ya, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dibawalah Benyamin ke sana. Ya, dan ketika Benyamin dibawa ke sana, dibikinlah akal-akalan supaya Benyamin itu dianggap maling dan tidak bisa balik kepada Yakub lagi. Nah, kemudian dia lakukan seperti itu sehingga Benyamin disandera oleh Yusuf di sana. Dan Benyamin dikasih tahu bahwa ini aku, Ucup kakakmu, kan gitu. Jadi Ucup jeung Pok Nyamin bareng di situ, ya. Nah, tapi di antara yang 10 ini mereka tidak semuanya balik. Tidak semuanya balik ke Nabi Yakub, tetapi satu orang dia tidak mau balik karena malu sama bapaknya. Dulu Yusuf dicemplungin ke dalam sumur, sekarang Bunyamin difitnah jadi pencuri. Nah, akhirnya dia nggak balik. Siapa yang nggak balik, Bu? Levi. Nah, Levi itu nggak balik, Bu. Cicing di Mesir, Nusalapan mau balik. Nah, begitu Nusalapan balik, diberikan pesan oleh Nabi Yusuf, sampaikan kepada bapakmu, nih hadiah dariku. Ya, apa hadiahnya, Bu? Jubah atau sorban munayina. Begitu sorbannya nyampe, Nabi Yakub tahu baunya Yusuf terasa, Bu. Kalau ibu bapak sayang kepada anak, ya, itu bau anak itu ketahuan, Bu, meskipun masih jauh. Hari ibu manusia ketahuan teh bau salaki kan ya, Bu. Bau salaki aing yang macam kan gitu, Bu nya. Resep, Bu. Masa gitu, Pak? Tapi lamun tengah rasa bau salaki berarti lain jodoh, Bu. Bayangna itu. Salaki geus aya di dinya oge, di tangan kamu nasa lagi abdi. Sarehana pun ranjang punya. Ya, aya begitu, Bu. Aya, tapi kan salaki payah oge teh nya, punya. Baik. Jadi kemudian akhirnya Levi ditinggal, yang 9 pergi. Nah, kemudian yang 9 dipesankan suruh membawa bapaknya. Itu membawa bapaknya, maka pada saat bapaknya itu membawa pasukannya, membawa Bani Israel ke sana, nah, ada 57 orang Bani Israel. Jadi Bani Israel itu anak cucu Nabi Yakub, 57 orang dari Palestina berangkat menuju Mesir. Sesampainya di Mesir, mereka tidak balik lagi tapi menjadi penduduk Mesir, ganti KTP. Ya, jadi KTP penduduk Mesir. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi Yusuf punya anak, punya anak. Salah satu dari anaknya keturunan Nabi Yusuf dan Nabi Yakub itu lahirlah namanya Musa dan Harun.
namanya Musa dan Harun. Bapaknya Musa siapa Bapak Ibu? Siapa namanya Bapak Musa? Nggak tahu Bu? Nah, ya bapaknya Musa, ya Abah Musa. Siapa namanya Ibu Musa? Ibu Musa. Siapa namanya adik Musa? Harun. Kakak Musa, maaf. Siapa namanya kakak Musa? Harun. Siapa namanya kakak Musa yang perempuan? Maryam, gitu Bu ya. Siapa namanya Bapak Musa? Ketemulah dari situ. Kalau disebut Maryam, anaknya berarti bapaknya Imran. Jangan salah Bu. Imron yang kakeknya Nabi Isa, itu anaknya juga Maryam namanya, anak Imron. Nah, Maryam yang yang saudaranya Musa, nama bapaknya juga Imron. Itu Bu ya. Makanya nanti dalam sebuah tafsir disebutkan ketika nanti Imron memberi namanya Maryam itu ngikuti Musa ya dari kitab Toret. Itu Bu ya ceritanya Bu ya. Jadi Mang Imron anaknya bapaknya Musa ya, Musa bin Imron gitu. Boga dulur ngaranna Harun bin Imron. Boga dulur awewe ngaranna Maryam binti Imron. Jadi tilu sadulu. Jadi munaina budakna tilu awewe hiji lalaki dua eta teh sarua jeung Im nama soleh cenah kitu punya. Lamun anu anak tilu lalaki dua awewe hiji eta teh kudu nama soleh sarua jeung Im. Itu Pak. Nah, pada dia putrana sebeliji. Hiji teh teu ieu ngalieu pulang. Aya teh nu hitung nih tadi aku nya. Jadi sebeliji pada teh. Ieu hiji deui awewe bisa sebeliji. Nyian deui hiji deui lalaki. Ya, kan gitu ya. Supaya jadi Imron gitu Pak ya. Kersa ngadamel deui teh lah. Ngalim nyian tilu sejen dengan pabrik deui kan. Nah, lamun ditah kitu bakal paksa teh lah ti abdi wae cenah kan gitu punya. Ya, cocok tadi deh. Pastilah teh. Kan gitu ya. Wah, mau nanya kapan teguh bisi daek. Ya, baik. Jadi 57 orang Bani Israel datang ke sana, ya. Bani Israel datang ke sana, kemudian beranak pinak menjadi banyak. Kemudian nanti sepeninggalnya Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf ada, orang-orang yang dulur-dulurnya Nabi Yusuf bersama 57 orang itu dimuliakan oleh Raja Fir'aun. Dimuliakan, diberi tempat, diberi kapling, diberi namanya kapling tempatnya daerahnya Kipti. Di hulunya sungai Nil, lamun di urang mah di Cisanti katanya dibere kapling di gunung dulur-dulurna Nabi Yakub ya. Tapi Bapak Ibu, Nabi Yakub meninggalnya tidak dikuburkan di sana. Nabi Yakub meninggalnya di Mesir, dikuburkannya di mana? Dikuburkan di Palestina ya. Di mana tempat kuburannya Nabi Yakub? Di Hebron. Hebron teh nama tempatnya. Sukunya disebut suku suku Ibro, nama Ibro. Disebut Hebron teh turunan Ibro. Siapa Ibro, Bu? Nabi Ibrahim. Bahasanya bahasa apa? Ibrani. Itu gitunya Bu, udah jelas. Nanti dari bahasa Ibrani itu turun ayat bahasa Suryani. Beda jeung Suryaman, Bu. Suryani. Oh ya. Bahasa Ibrani, ya, Ibron, Hebron. Sekarang di Hebron itu ada masjid yang namanya Masjid Ibrahim Al-Khalil. Di dalam masjid itu ada 7 makam. Makam Nabi Ibrahim bersama istrinya ada di tengah-tengah. Makam Nabi Ishak bersama istrinya ada di paling depan. Jadi kalau ini mimbar, ya, Nabi Ishak dan istrinya. Siapa Nabi Ishak istrinya? Ropikoh lain darto wahab Rifkoh ya. Jadi lamun orang ngarep dari mimbar ya, dari mimbar atau dari mihrab tempat ngimaman Ka'bahna belah itu di masjid. Nah di depan kita itu sebelah kiri adalah makam siapa Bu? Nabi Ishak. Sebelah kanan makam Rifkoh, itu Siti Rifkoh. Mundur ke belakang kurang lebih ada sekitar 10 meteran ya.
ada makam di sebelah kirinya makam Nabi Ibrahim, di sebelah kanannya makam Siti Sarah. Siti Hajar di mana makamnya, Bu? Di Mekah. Belah mana? Belah dinya, di Hijir Ismail. Itu jelas Pak. Gitu. Jadi nanti mau di Hijir Ismail itu ulang cere-cere jeung batu isin ku Siti Hajar. Nah, kemudian di belakangnya lagi, jadi di sini masjid, di tengah-tengah ayah makam Nabi Ibrahim sama istrinya, di belakangnya ada namanya sinagog. Sinagog tenan, Bu. Lain tempat nagog, Bu. Sinagog. Tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah, di belakangnya itu ada makam Nabi Yakub bersama istri pertamanya, namanya Lea. Makam Rahel di mana? Di Palestina, gitunya, gitu ya. Kemudian di ujung sana, kalau dijelasin pojok sebelah kiri, di tungtung masjid dekat lawang keluar, ada sungkup makam, sungkup nawungkul. Katanya itu makam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Jadi meskipun mereka kehel benci karena Nabi Yusuf, Bani Israel itu, tapi mereka menganggap sebagai penolong. Tidak bersama istrinya, karena menurut mereka istri Nabi Yusuf itu bukan dari turunan golongan mereka. Kenapa bukan turunan dari mereka? Karena istri Nabi Yusuf itu adalah turunan dari Ham. Sedangkan Nabi Yusuf turunan dari Sam. Jelas, Bu? Sam anak siapa? Nabi Nuh. Ham anak Nabi Nuh. Satu lagi anak Nabi Nuh siapa, Bu? Yafid. Satu lagi anak Nabi Nuh siapa, Bu? Kanan. Anu Bagir anak Nabi Nuh siapa? Sam. Ya, anu Baong? Kanan. Anu pertengahan? Eta Ham jeung Yafid. Ya. Sam itu yang menghuni negeri-negeri yang sekarang disebut negeri Sam, Syria dan sekitarnya atau Palestina. Termasuk ke Smithsonian sampai ke atas orang-orang orang-orang Eropa, orang-orang Jerman, orang-orang yang sekarang Bosnia Herzegovina, itu semuanya turunan dari Sam. Cirinya mancung, tinggi besar, bararodas, jerangkung gede. Cicingnya di timur tengah. Turunan Yafid, Kabulah Wetan, Jaradi Raja, daerah Mongol, Rusia, Cina, Tiongkok, kaasup suka miskin. Eta turunan Yafid. Gitu punya. Kemudian cirina laletik paresek. Gitu punya. Tebak kepada daerahnya. Minder orang-orang turunan Yafid Bu. Karena apa? Irung hayang macuk, merah belaan lebih kadi operasi. Disebut pesek ngambek. Padahal yang asli nak itu nyebutnya. Ada yang nanti jangkung gitunya. Maksud naliangan bule orang dia malah menaya awal ada gelis sayang menang bule nya diberi kajut kuning bule kayaknya Bu ya. Ya, berikutnya adalah orang yang turunan dari Ham tinggalnya di daerah Afrika. Ham itu detik bari jeung rada bodas kuntuna. Nah bodas artinya kulit mah rada asak kulit hidung rada asak gitu punya. Ibu mau negara ring pisan kabatur teh lahi deung Bu rada asak betulnya. Kersaning Allah kemudian semuanya nanti bercampur, jadilah kemudian anak beranak. Bani Israel tetap memelihara mereka keturunannya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak datang ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa lah khususnya, Bapak Ibu melihat ke kalau kita menghadap ke Mekah, melihat ke sebelah kiri dari Masjidil Aqsa, noong gitu Bu, tina janela, maka di situ akan kelihatan kuburan orang-orang keturunan Bani Israel. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi. Jadi tiga-tiganya Bu. Dari Bani Israel itu ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Ke sebelah kanan juga akan kelihatan di sana ada kuburan Nabi Daud alaihis salam. Mereka nyebutnya King David. Nah, kemudian mereka juga meyakini bahwa di bawahnya Masjidil Aqsa itu ada yang namanya istana Nabi Sulaiman. Disebutnya Solomon Temple, candi Nabi Sulaiman. Mun di urang mah Borobudur Temple. Ya, di urang mah aya oge naon teh itu Bu? Lorojongrang Temple. Ada juga Mendut Temple. Lamun di Garut aya
Cangkuang Temple. Nah, di Indonesia ada tempat Kangjeng Nabi Sulaiman baheula nyieun saung ngaranna Sleman. Di Sleman teh tempat Nabi Sulaiman nyieun saung. Nabi Sulaiman boga kebon di dieu ngaranna kebon teh Wono. Ya. Wonona jauh Bu, disebutnya Wono Sobo. Gitu Bu ya. Wono teh leuweung banyak Bu Wono teh. Kan Wahana Wono gitu ya. Sobo itu jauh, negeri Sobo. Jadi sebenarnya mah nu ngaranna Ratu Balkis teh urang Sleman, urang Kendeng, urang Dieng kan gitu punya. Di Dieng kan ada candi oge Bu. Terbuat dari apa? Batu. Berarti zaman batu. Zaman batu berarti zaman ajar. Ya. Tukang yang batu kan Nabi bapaknya Nabi Ibrahim. Bisa jadi Nabi Sulaiman baheula meureunnan boga anak buah di dieu resep nyieun pahat memahat. Pek wae teu naon asal nyembahna ka Allah. Ngan ku sabab jauh meureun jadi nyembahna teu ka Allah harus melalui Siddhartha Gautama. Kan gitu Bu ya. Allah na dengan hiji tapi ada yang Wisnu, ada yang disebut Sudra, ada yang disebut Indra, ada yang disebut tahu sebenarnya itu siapa? Jiwa. Ini apa mereka buat dulu nah mereka ya Dewa Siwa, Dewa Indra, Dewa Wisnu, di Dewa Sabu. Menurunkan hujan teh Indra, Dewa Cai cenah punya aya oge Rahma di luhur keun bae eta urusan batu lakum di nutum waliyadin. Bapak Ibu menang teh salat di gunung di Candi Borobudur. Menang, umat Islam menang di mana wae ge salat. Ngan kudu suci jeung kudu bersih ngadepnya ka kiblat. Jadi pek wae rek di mana wae oge. Mau liur Borobudur ya udah sholatnya di mana di dinya we pas asup waktu sholat tahun susana aja punya terus jelas sampai di situ. Jadi 57 orang yang namanya Bani Israel dibawa oleh Nabi Yakub diselamatkan oleh Nabi Yusuf, kemudian mereka menjadi penduduk di situ dan nanti oleh cicitnya Nabi Yusuf yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun mereka diselamatkan dibawa lagi ke Mesir dibawa lagi ke Palestina. Tapi saking baunya bertahun-tahun bahkan selama 80 tahun ada di satu tempat sampai-sampai Nabi Musa sendiri frustasi dan diperintahkan Allah untuk Musa tinggalkan mereka dalam keadaan mereka bingung. Jadi ditinggalkan dalam keadaan bingung. Cuman ditinggali tabut. Tabut itu isinya kotak isinya kitab Taurat. Nah tabut itu dibawa kemana-mana kemudian nanti sampailah direbut oleh Raja Daud. King David. Raja Daud diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian terus punya anak, sampailah pada Nabi Zakaria, sampailah pada Nabi Yahya, kemudian sampailah pada Imron, sampailah pada Siti Maryam, sampailah Nabi Isa alaihi salam. Semuanya di Palestina. Adapun Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang bukan keturunan dari Bani Israil. Dia keturunan dari Bani Ismail dan lahirnya tidak di Palestina tetapi di Mekah gitu ya. Di nabi yang dilahirkan di Mekah hanya satu ya. Yang lain lahirnya di sana. Nah, nanti ketika Rasulullah SAW Isra diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad linuriyahu min ayatina. Diperlihatkan dari Masjidil Aqsa sampai dengan dari Masjidil Haram, tempat lahir Rasulullah, tempat Nabi Adam pertama kali ada di situ, kemudian ke Masjidil Aqsa, tempat Nabi Ibrahim, eyangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian baru ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ketemu lagi dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, di langit ketujuh Nabi Ibrahim, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Harun, terus Nabi Isa dan Nabi Adam alaihi salam. Begitu Bapak Ibu lengkapnya cerita tentang dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran. Jadi tidak kemana-mana Bu, dari tadi baca ayat dari surat ayat ke-7. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lainnya ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu yang jelas bahwa Tuhan itu satu, malaikat itu yang wajib diketahui ada 10,
Rasul ada 25 yang wajib diketahui. Kemudian kitab ada 4 yang wajib diketahui. Artinya selain yang 4 ada. Ada mushafnya Nabi Nuh, ada mushafnya Nabi Idris, ada mushafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada, Bu. Tapi yang harus diketahui cuma 4 gitu, Bu ya. Para nabi dan rasul yang wajib diketahui ada 25, jumlahnya ada berapa, Bu, kemarin? 140.000. Banyak, Bu ya. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Bahasa keren di kita ada ayat-ayat yang pasal karet, tarik dia bisa, tarik dia bisa, tarik itu bisa, ya kumaha ngomong. Nah, mereka itu terhadap ayat-ayat yang semacam itu mereka sesuai kepentingan. Tapi ada juga yang baung-baungnya, ayat yang muhkamat yang jelas aja mereka melupakan. Itulah yang disebut maghdub dan dolim. Ya. Buku Allah itu satu dan Allah tidak beranak dan tidak berbapak, mereka bikin Allah itu ada anaknya, Allah ada bapaknya. Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai anak Allah. Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Sehingga mereka naikkan derajatnya menjadi Tuhan anak. Ada Tuhan Bapa. Muslim, Allah tidak beranak. Nabi Muhammad bukan anak Allah. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang dipilih Allah sebagai Rasul untuk memberi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk memberi teladan. Bukan malaikat dan bukan anak Allah. Nabi Muhammad adalah Muhammad dan beliau berumur seperti kita, makan seperti kita, tidur seperti kita, beristri seperti kita, beranak seperti kita, dan pada saatnya beliau juga meninggal dunia seperti kita dan beliau dimakamkan. Gitu, Pak. Ya. Itu Pak, jelas? Nah, jadi supaya jelas. Kemudian dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Salah satu contoh ayat mutasyabihat adalah alif lam mim. Nah, ya, itu tidak jelas hukumnya apa. Ya, itu adalah sesuatu yang wajib dipercayai bahwa alif lam mim itu adalah satu ayat dan satu huruf dari Al-Quran kalau dibaca dengan ikhlas dapat 10 ganjaran atau pahala. Itu. Di pada deh jangan sampai dilewat kalau baca Al-Baqarah itu tetina alif lam mim langsung we dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tanya, "Deh kunaon teu make alif lam mim?" Ah, yang kagokan saeutik. Nah, jangan gitu, Pak. Suruh baca Yasin, langsung wal Qur'anil Hakim. Nah, Yasin nanti dibaca. Nah, jadi itu adalah mutasyabihat yang hanya Allah yang tahu. Hanya suka disebut wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Boleh ditafsirkan? Boleh. Yasin adalah Nabi Muhammad. Toha adalah Nabi Muhammad. Alif lam mim, alif ta Allah, lamnya adalah penghambaan, mimnya adalah kangjeng Nabi. Oh, silahkan saja. Itu oke tenaon. Nah, gitu ya. Kemudian mereka berdoa, ini doa yang selalu kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan lupa Bu, baca doa ini saat sholat ya, terus-terusan. Istiqomahkan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi ini doa ini munel cek bahasa orang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya, yaitu kiamat. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Ya, insya Allah kita akan sampai pada hari kiamat dan kita tetap bahagia, istiqomah, berjamaah, baca Quran. Dan Al-Quran hari ini menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah, petunjuk dan
harus kita pedomani, baik yang jelas ataupun yang tidak jelas. Yang penting iman dulu. Nanti Allah yang akan